Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuritma dari PAI 5B. Saya akan menjelaskan hakikat belajar. Poin yang pertama adalah pengertian dari belajar. Jadi pengertian belajar ini sangat beragam, terus juga banyak yang mendefinisikannya. Menurut Hamalik, belajar adalah terjadinya perubahan dari persepsi perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku, misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap. Terus menurut Hilbert dan Bauer, menyatakan bahwa belajar adalah perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktek, dan pengalaman. Jadi pada intinya belajar itu merupakan perubahan tingkah laku yang dapat kita ubah melalui latihan dan pengalaman. Jadi belajar ini dari yang tadinya kita tidak tahu, dengan belajar kita menjadi tahu. Dari yang tadinya kita tidak bisa, kemudian jadi bisa. Itulah yang dinamakan dengan belajar. Poin yang kedua ada ciri-ciri belajar. Yang pertama ada perubahan yang terjadi secara sadar, yaitu ketika seseorang individu yang belajar, maka ia menyadari bahwa dirinya mengalami perubahan akibat dari proses belajar ini. Ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Terus yang kedua, perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. Jadi ketika hasil dari proses belajar ini akan bertahan lama dan menetap di sel-sel otak kita, apalagi jika kita mengulangi informasi tersebut, maka informasi tersebut akan semakin kuat dan tidak mudah terlupakan oleh kita. Terus yang ketiga, perubahan menjadi lebih positif. Dengan belajar, harapan kita tentunya akan menjadi lebih baik lagi, lebih mengetahui hal-hal yang lain. Terus yang keempat, ada perubahan tersebut mempunyai tujuan. Jadi setiap orang yang belajar pasti akan memiliki arah dan tujuan belajarnya. Terus yang kelima, perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman. Jadi ketika belajar, maka terjadi karena adanya latihan dan juga adanya pengalaman. Jadi belajar bisa di mana saja dan kapan saja, dan juga terjadi karena latihan dan pengalaman. Terus yang keenam, perubahan menyangkut semua aspek kepribadian. Jadi perubahan belajar ini bisa menyangkut ke semua aspek kepribadian kita, baik secara fisik maupun psikis. Perubahannya bisa terjadi pada keterampilan, tingkah laku kita, sikap kita, dan lain sebagainya. Poin ketiga ada jenis belajar. Yang pertama ada belajar abstrak, yaitu belajar yang menggunakan cara berpikir abstrak seperti memfokuskan pada konsep, prinsip, dan generalisasinya. Dan juga di samping itu ada peranan akal. Contoh belajar abstrak seperti kita belajar matematika, kimia, kosmografi, astronomi. Terus yang kedua ada belajar keterampilan, yaitu cara belajar yang menggunakan gerakan motorik, yaitu yang berhubungan dengan otot-otot dan syaraf-syaraf urat. Seperti ketika kita belajar olahraga, musik, melukis, dan sebagainya. Terus yang ketiga, belajar sosial, yaitu belajar cara kita memahami suatu masalah dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, termasuk dalam bidangnya sosial, seperti masalah keluarga, masalah masyarakat, dan sebagainya. Contohnya bidang studinya seperti pendidikan moral Pancasila. Terus yang keempat ada belajar pemecahan masalah, yaitu belajar dengan cara menggunakan metode-metode ilmiah dan cara berpikir sistematis, logis, dan teliti.
belajar pemecahan masalah lebih berkaitan dengan hal-hal yang eksak seperti IPA, matematika. Terus yang kelima ada belajar rasional, bahwa belajar rasional ini merupakan cara belajar yang menggunakan berpikir yang logis dan masuk akal. Jadi belajar rasional ini sama seperti belajar pemecahan masalah, cuma belajar rasional ini tidak hanya menyangkut hal eksak saja, bisa ke bidang lain. Terus yang keenam ada belajar kebiasaan, yaitu cara belajar yang ketika kita membiasakan hal-hal yang baru dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang ada gitu. Terus yang ketujuh belajar apresiasi, yaitu cara kita untuk mempertimbangkan suatu nilai objek. Contohnya ketika bidang studinya ketika kerajinan tangan, terus berbentuk apresiasi. Terus yang ke-8 belajar pengetahuan, yaitu cara belajar yang lebih mendalam atau mendalami materi, itu materinya yang lebih spesifik. Yang terakhir yaitu aktivitas belajar. Yang pertama ada visual activities, yaitu proses kegiatannya berkaitan dengan visual seperti membaca, memperhatikan demonstrasi, terus ada percobaan. Terus yang kedua ada oral activities, yaitu kegiatannya berkaitan dengan menyatakan, merumuskan, bertanya, memberikan saran, mengeluarkan pendapat. Terus yang ketiga ada listening activities, yaitu kegiatan belajarnya berkaitan dengan seperti mendengarkan ceramah, mendengarkan pidato, berdiskusi, mendengarkan musik. Terus yang keempat, reading activities, yaitu kegiatan belajar yang berkaitan dengan menulis cerita, menulis laporan, uraian, dan sebagainya. Terus yang kelima, drawing activities, yaitu proses kegiatannya seperti menggambar, melukis, membuat grafik. Yang keenam ada motor activities, contohnya seperti pembelajaran ketika melakukan percobaan, membuat konstruksi, mereparasi, berkebun, beternak. Terus yang ketujuh ada mental activities, kegiatannya seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, menarik kesimpulan. Terus yang ke-8 ada emotional activities, seperti misalnya merasa bosan, gugup, tenang, berani, dan sebagainya. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.